Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Agatha, NPM 21753036, Manajemen Informatika kelas 3A. Saya akan melakukan pembagian IP via VLSM. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai VLSM. Jadi VLSM sendiri itu merupakan singkatan dari Variable Length Subnetting Mask. VLSM atau pengembangan mekanisme subnetting, di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik, subnetting zeros, dan subnetting ones. Nah, tidak bisa digunakan selain itu. Di dalam subnetting klasik, lokal nomor IP tidak efisien. Pada metode VLSM, subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host, sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Tahapan perhitungan menggunakan VLSM, IP address yang ada dihitung menggunakan CIDR, selanjutnya baru dipecahkan kembali menggunakan VLSM. Maka setelah dilakukan perhitungan, dapat dilihat subnet yang telah dipecah, yang akan menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnetnya. Di sini saya sudah punya tabel acuan untuk melakukan pembagian IP menggunakan metode VLSM. Jadi ini tugasnya, ini tersedia ada 6 gedung dengan masing-masing host dan kebutuhan. Untuk gedung A sendiri itu ada 5 kebutuhan, gedung B 49 kebutuhan, C 2 kebutuhan, D 12 kebutuhan, E 2 kebutuhan, dan F 4 kebutuhan. Nah, ini sudah saya urutkan jumlah host dari yang paling banyak dibutuhkan dengan prefix dan dialokasikan ke jumlah hostnya. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan pembagian IP dengan metode VLSM dari gedung B terlebih dahulu dari jumlah host yang banyak dibutuhkan. Untuk gedung B sendiri itu kebutuhannya itu ada 49. Jadi network address-nya itu dimulai dari 0. Langsung saja untuk network address-nya ini 192.168.36.0. 36 ini tuh merupakan NPM dari saya, dari masing-masing. Untuk notasi binernya ini sudah saya perhitungkan. Kemudian ada slash-nya, itu slash 24, subnetting masknya 255.255.255.0, dan jumlah hostnya 256. Langsung saja kita melakukan pembagian IP address dengan metode VLSM. Dari gedung B, jumlah kebutuhannya itu 49. Jadi network address-nya 192.168.36.0. Untuk host pertamanya ini penambahan dari IP sebelumnya, jadi 192.168.36.1. Lalu host terakhir ini merupakan flash yang dialokasikan. Jadi 192 ini tabel yang sudah saya alokasikan. Jadi 192.168.36.62. Untuk broadcast-nya ini dari penambahan dari IP host terakhir ditambah 1. Jadi 192.168.36.63. Oke, untuk gedung B sudah selesai. Selanjutnya ke gedung D. Jumlah kebutuhannya itu ada 12. Nah, di sini untuk prefix atau slash-nya itu ada slash 28 yang dialokasikan ke 14.
Jadi untuk IP address-nya itu penambahan dari broadcast sebelumnya, jadi 192.168.36.64. Untuk host pertamanya juga ditambahkan dari network address sebelumnya, jadi 192.168.36.65. Internet terakhirnya juga ini penambahan dari alokasi ini prefix-nya terus dialokasikan menjadi 14, jadi 65 ditambah 14. Jadi 192.168.36. Dari 65 ditambah 14 jadi 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Berarti 192.168.36.78. Untuk broadcast-nya itu penambahan dari host terakhir, jadi host terakhir ditambah 1, jadi 192.168.36.79. Lanjut kita ke gedung A. Untuk gedung A itu jumlah kebutuhannya itu ada 5. Network address-nya itu didapat dari broadcast sebelumnya, jadi broadcast sebelumnya ditambah 1. Jadi 192.168.36.80. Host pertamanya juga dari network address sebelumnya ditambah 1. Host terakhir dilihat dari jumlah prefix-nya kemudian dialokasikan. Kebutuhannya 5, slash atau prefix-nya itu slash 29, kemudian dialokasikan menjadi 6. Jadi 81 ditambah 6, jadi 192.168.36. 81 ditambah 6, jadi 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Oh, jadi 81, 82, 8. Oh, ini menghitungnya dari 0, jadi 81, 82, 83, 84, 85, 86. Jadi 192.168.36.86. Broadcast-nya dari host terakhir ditambahkan 1, jadi 192, 168, 36, 87. Kemudian lanjut ke gedung F. Untuk gedung F itu jumlah kebutuhannya 4. Untuk prefix atau slash-nya itu slash 29, kemudian dialokasikan menjadi 6, sama seperti sebelumnya. Jadi di sini network address-nya itu didapat dari broadcast sebelumnya. 192, 168, 36, 87 ditambah 1. Jadi 88. Host pertamanya dari network address ditambah 1, network address sebelumnya 86. Kemudian untuk host terakhirnya itu dari 89. Nah, di sini slash-nya 29 ditambah 6, berarti 89 ditambah 6. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
Lanjut, untuk broadcastnya itu ditambah ini dikurang satu, jadi untuk broadcastnya itu dari host tadi ditambah satu, jadi 9. Jadi gedung F kebutuhannya itu 4, prefix atau slashnya slash 29, kemudian dialokasikan menjadi 6. Untuk network address-nya didapat dari broadcast sebelumnya, ditambah 1, jadi 192.168.3688. Terus host pertamanya dari network address dia sebelumnya ditambah 1. Untuk host terakhir itu dari prefix atau slash yang dialokasikan, nah ini dialokasikan jadi 6. Jadi 89 dikurang 1 ditambah 6. Jadi 94. Kemudian untuk broadcast-nya dari host terakhir ditambah 1 jadi 95. Lanjut ke gedung C. Untuk gedung C, jumlah kebutuhannya itu ada 2. Ini jumlah kebutuhannya ada 2, prefix atas slash-nya itu slash 30, kemudian dialokasikan menjadi 2. Network address-nya itu diambil dari broadcast gedung sebelumnya, jadi 192.168.3696. Host pertamanya 192.168.3697. Network address sebelumnya ditambah 1 untuk host pertama. Kemudian untuk host terakhir 192.168.36 titik, ini 97, ini slash 30 dikurang 1 ditambah 2, jadi 98. Untuk broadcast-nya 192.168.36.99 dari host terakhir ditambah 1. Nah, untuk gedung C sudah selesai, lanjut ke gedung E. Jumlah kebutuhannya juga 2. Untuk prefix atau slash-nya slash 30, kemudian dialokasikan menjadi 2. Nah, saya mengalokasikannya itu melihat dari tabel acuan CIDR ini. Jadi untuk network address-nya 192.168.36.100 dari broadcast sebelumnya ditambah 1. Host pertamanya 192.168.36.101 dari network address dia sebelumnya ditambah 1. Host terakhir 192.168.36 titik, ini alokasinya slash 30 dialokasikan menjadi 2, jadi ditambah 1, dikurang 1 ditambah 2, jadi 102. Untuk broadcast-nya 192.168.36, host terakhir ditambah 1, jadi 103. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan pembagian IP menggunakan metode VLSM. Saya juga menggunakan tabel acuan. Mungkin kalian bisa melihat tabel acuan di sini juga. Untuk ini 36 itu merupakan NPM saya, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kalian. Karena sudah selesai, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.